Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Mahasiswa Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial dan prodi-prodi lain di luar Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial, saya ingin menjelaskan satu materi lagi terkait dengan ilmu kesejahteraan sosial, yakni teori pilihan rasional. Teori pilihan rasional ini bisa digunakan di dalam praktek pekerjaan sosial. Sesungguhnya teori pilihan rasional atau rational choice itu adalah suatu teori sosiologi yang dulu diperkenalkan oleh Popkin. Ya. Tatkala Popkin meneliti di Indonesia, khususnya petani-petani di Jawa Tengah, dia menemukan bahwa para petani itu memiliki semacam konsep atau teori begitu, yakni disebut dengan pilihan rasional. Di zaman dulu, para petani, khususnya petani di ladang-ladang sawah, banyak sekali yang menanam padi. Jadi padi menjadi tanaman yang harus dikerjakan atau dilakukan oleh para petani, karena memang di Indonesia, khususnya Jawa ini, juga disebut dengan Jawa Dwipa. Apa itu Jawa Dwipa? Adalah suatu pulau yang disebut dengan Pulau Padi. Oleh karena itu, kalau kita melihat bahwa di seluruh Jawa ini pada zaman dulu semuanya ditanami padi. Dan pada kenyataannya seluruh Pulau Jawa ini sawah-sawahnya sangat subur dan cocok dengan tanaman padi itu. Oleh karena itu Jawa disebut dengan Jawa Dwipa, atau yang saya sebut tadi adalah Pulau Padi. Setelah Popkin melakukan penelitian, kemudian ada petani-petani yang tidak melakukan penanaman padi. Mereka menanam tanaman lain selain padi, yang menurut Popkin disebut rasional. Ya. Rasional karena tanaman lain selain padi itu secara ekonomi lebih tinggi nilai produksinya atau nilai terjualnya dibandingkan dengan padi. Sampai sekarang sesungguhnya ya, petani-petani itu tidak mendapatkan untung. Beberapa petani saya tanya, bagaimana Bapak menanam padi? Menanam padi itu hanya sekedar menabung. Oleh karena itu mungkin untungnya hanya sedikit. Lah para petani ya di zaman dulu lebih banyak menanam padi, dan hanya sedikit yang dilakukan oleh Popkin itu menanam selain padi. Ternyata mereka mendapat keuntungan lebih dibandingkan menanam padi. Ada teman kami juga, Profesor Hari Yuswadi, melakukan penelitian di Jember ini, juga petani itu rasional. Ya. Apa artinya? Tatkala menanam padi tidak mendapatkan untung, kemudian dia menanam jeruk. Ya. Di beberapa daerah di wilayah Kencong, banyak sekali orang-orang, ya, petani-petani merubah sawahnya. Tatkala menanam padi untungnya sedikit, kemudian menanam jeruk, kemudian untungnya besar. Dengan menanam jeruk inilah kemudian disebut dengan petani yang rasional, petani yang ingin mendapatkan istilahnya penghasilan lebih dari apa yang dikerjakan. Dan bahkan sekarang banyak sekali para petani-petani yang tidak lagi menanam padi,
mengalihkan tanamannya dengan yang lain. Misalnya kalau di Situbondo yang saya lihat, di Jember juga ada, ya, di beberapa tempat, bahkan di Banyuwangi, itu para petani tidak menanam padi, kemudian menanam semangka, melon, dan seterusnya yang penghasilannya atau hasilnya jauh lebih besar dibandingkan dengan dia menanam padi. Inilah yang disebut dengan petani yang rasional. Petani memilih tanaman itu menggunakan pilihan rasional. Kalau jenengan juga melihat di beberapa daerah seperti di Probolinggo dan kemarin saya melihat juga di Nganjuk, kedua tempat itu orang atau petani tidak menanam lagi yang disebut dengan padi, tetapi mereka menanam bawang merah. Ya, bawang merah ini kemudian bukan hanya sedikit yang menanam, hampir 70% di daerah Nganjuk saya lihat itu menanam bawang merah. Nah, dengan menanam bawang merah ini ternyata penghasilan petani lebih dari menanam yang kita sebut menanam padi. Oleh karena itu petani-petani sekarang ini adalah petani yang rasional, melakukan penanaman yang dilakukan dengan pilihan rasional, ya. Sawah tidak lagi ditanami padi, tetapi ditanami dengan berbagai komoditas yang nilainya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan nilai padi. Oleh karena itu, itulah yang disebut dengan pilihan rasional. Bagaimana kira-kira pilihan rasional itu kita bisa terapkan di praktek pekerjaan sosial? Tatkala kita misalnya juga melakukan pemberdayaan masyarakat di suatu desa tertentu atau komunitas tertentu, maka teori ini bisa digunakan. Ya, misalnya kalau ada sumber daya apa, kemudian kemampuan masyarakat desa seperti apa, maka kita bisa memberikan alternatif pilihan rasional yang memungkinkan petani itu ya mendapatkan penghasilan lebih dari sebelumnya. Pilihan-pilihan yang baik ini tentu disebut dengan pilihan rasional. Oleh karena itu, secara singkat, mungkin nanti akan ada video lagi, pilihan rasional dengan ilmu kesejahteraan sosial. Yang jelas, tatkala kita melakukan pekerjaan sosial, melakukan pemberdayaan masyarakat, maka kita bisa menerapkan teori pilihan rasional yang disampaikan oleh Popkin. Oleh karena itu, ilmu meskipun ini dari sosiologi, tetapi kita bisa mengambil intisari dari pilihan rasional itu untuk bisa diterapkan di dalam praktek pekerjaan sosial. Demikian kira-kira. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.